Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani Nusantara, selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali lagi nih di program Tani Inspirasi bersama saya Aisyah Tusyada di Radio Agri Harmoni 101,2 FM. Sobat Tani, pertanian organik ini jadi tren baru yang ramah lingkungan loh. Apalagi generasi muda pun mulai aktif di bidang ini. Nah, ini sesuai nih sama topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu peran generasi muda dalam mendorong pertanian organik. Sudah hadir dua narasumber istimewa kita, yaitu Pak Gilang Sandi Saputra, penyuluh pertanian di Kecamatan Sukatani. Selamat pagi Pak Gilang. Selamat pagi Mbak Aisyah dan selamat pagi semua Sobat Tani. Ya, dan ini yang di samping saya yaitu narasumber kedua kita, sosok muda penuh semangat nih, Mbak Rani Rahayu, mahasiswa pertanian yang juga aktif di komunitas organik Muda Berkarya. Halo Mbak Rani. Halo juga Mbak Aisyah, halo juga sobat-sobat tani semua. Senang bisa berbagi dengan kalian hari ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, yuk kita dengerin dulu lagu di pagi yang indah ini agar kamu lebih siap jalani hari. Ini dia Nikita, Niki, ya. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Mulai ya Pak Gilang. Sebenarnya kenapa sih pertanian organik ini penting banget diterapkan sekarang, apalagi di era modern yang kurang kurangnya generasi muda berpartisipasi pada pertanian organik ini. Oke, jadi Mbak Aisyah, pertanian organik ini bisa dikatakan itu sebagai jawaban itu dari kondisi lingkungan kita yang makin kritis Mbak Aisyah. Tanah tanah yang rusak karena bahan kimia, air tercemar. Nah, seperti organik itu membantu pulihkan itu semua. Nah, selain lebih ramah lingkungan, produk yang dihasilkan juga lebih sehat Mbak Aisyah untuk kita konsumsi. Jadi gitu. Nah, saya sepakat nih Pak Gilang. Di kampus kami juga sering ya bikin praktik sayuran organik seperti praktik tanam dan workshop. Generasi muda harus ambil bagian dari ini, Pak. Karena ini bukan hanya soal panen, tapi juga soal masa depan lingkungan dan kesehatan. Bertani itu keren kok, walaupun kadang orang-orang mengira pertanian itu kotor, tapi menurut saya pertanian itu keren karena kita juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman kita semua. Wah, sepertinya menarik sekali nih jawabannya. Luar biasa sekali ya. Rugi banget buat kamu anak muda yang gengsi akan bidang pertanian. Dan buat kamu yang berani terjun ke dunia pertanian, aku ada lagu spesial nih buat kalian. Pasti kalian penasaran nih dengan pembahasan kita selanjutnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap stand tune terus di 101,2
Agri Harmony FM. Ini dia lagu Kejar Mimpi dari Maudy Ayunda. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Nah, kembali lagi nih bersama kami di program Tani Inspirasi. Oke, kita lanjut ya Mbak Rani. Mungkin bisa diceritakan kegiatan apa saja yang komunitas Mbak ikuti dan apa sih yang dilakukan untuk kampanye pertanian organik? Banyak ya Mbak yang komunitas kami lakukan. Itu seperti contohnya open house kebun organik, terus praktik tanaman organik, dan juga bikin konten edukasi tentang pertanian di media sosial. Selain itu kami juga ajak petani lokal untuk beralih ke metode organik. Pelan-pelan tapi pasti perubahan ini akan terjadi, Mbak. Pak Gilang sendiri nih, bagaimana sih respon petani ya terhadap keterlibatan anak muda seperti Mbak Rani ini dan teman-temannya? Oke, pastinya saya sangat bangga sama anak-anak muda ini yang sudah mau terjun ke dalam sektor pertanian ini. Saya merasa bangga dengan kehadiran mereka karena anak muda-muda ini tuh membuat suasana pertanian itu lebih hidup, Mbak Aisyah. Mereka itu membawa semangat eh, baru dan ide-ide kreatif seperti pemasaran digital dan pemanfaatan teknologi sederhana di kebun organik. Nah, petani pun jadi lebih semangat mengikuti, dan dengan adanya perkembangan teknologi baru di lingkup pertanian organik, saya yakin hal ini akan membawa dampak positif bagi para petani lokal kita untuk terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Nah, benar sekali nih kata Pak Gilang, Mbak Ais. Karena kita juga bantu petani untuk jual hasil panen organik mereka melalui pasar organik lokal. Hasilnya cukup bagus. Bahkan ada yang pesan dari luar kota juga. Ini bukti bahwa pasar organik itu sangat potensial ya bagi seluruh masyarakat. Dan saya dari anggota organisasi Muda Berkarya berharap program ini akan menjadi program yang berkelanjutan bagi petani lokal kita. Selain bisa membantu pemasaran petani lokal, hal ini juga bisa membantu memperbaiki perekonomian para petani lokal kita, Mbak. Ya, Pak Gilang nih terlebih dahulu, apa sih ada nggak kendala yang dialami para petani terkait pertanian organik nih? Baik, untuk menjawab kendala di pertanian organik sendiri, yaitu pastinya di Indonesia ini tuh kurang apa ya, teknologi pertaniannya itu masih kurang menyerap gitu dari ilmu-ilmu yang di luar negeri. Harapan saya sih kalau bisa eh, teknologi pertanian ini tuh semakin dikembangkan gitu, Mbak Aisyah. Dari Mbak Rani ini biasanya gimana kendala terkait pertanian organik ini?
sendiri, kendala dalam bertani organik ini, kita itu faktor utamanya yaitu generasi muda yang akan meneruskan bidang pertanian kita nanti. Nah, generasi muda yang saat ini itu sangat sulit diajak untuk beraktivitas melalui bidang pertanian. Padahal sektor tani ini sangat penting untuk masa depan negeri kita ke depannya gitu, Mbak. Jadi mereka itu sangat gengsi untuk mengikuti segala aktivitas pertanian. Nah, dengan kegengsian mereka ini, kita itu mendapat kendala bahwa sektor di bidang tani ini semakin tahun itu semakin menurun peminatnya. Dan mungkin akan berpengaruh juga kepada ketahanan pangan. Cukup itu saja sih yang menurut saya kendala di bidang pertanian. Baik, sebelum saya tutup nih obrolan kita hari ini, pesan terakhir apa nih yang Pak Gilang dan Mbak Rani harapkan untuk pertanian organik ke depannya gitu? Nah, jadi harapan saya Mbak Aisyah, saya berharap itu pertanian di Indonesia itu makin meluas Mbak Aisyah, dan tentunya kita perlu adanya perhatian ini kepada teknologi pertanian juga. Dan saya berharap juga anak-anak muda itu ikut serta gitu Mbak Aisyah dalam pertanian organik ini, karena kan kebanyakan dari anak muda itu gengsi ya Mbak untuk terjun di pertanian gitu. Mereka menganggap itu pertanian sebagai kayak yang pekerjaan yang jadul gitu, pekerjaan yang sepele gitu. Padahal kan sekarang dengan adanya teknologi pertanian juga bisa gitu, tidak bisa menyaingi seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu Mbak Aisyah. Dan saya berharap pemerintah dan masyarakat pun juga perlu ikut andil gitu dalam mendukung pertanian organik ini agar lingkungan tetap lestari dan ekonomi juga makin meningkat untuk kedepannya gitu. Kalau saya sendiri itu Mbak Ais ingin mengajak teman-teman muda ini untuk terjun langsung ke bidang pertanian, karena menurut saya itu pertanian itu keren, nggak hanya kotor tapi juga sehat. Dan kita juga generasi muda agar bisa menjadi pelopor perubahan bidang pertanian yang semakin maju. Dengan adanya kemajuan baik dalam sektor teknologi maupun eh, hal-hal yang mendukung kemajuan di bidang pertanian ini, kita juga bisa itu juga bisa berdampak pada kemajuan negeri kita. Nah, di negeri kita ini kan banyak ya Mbak Ais yang itu apa, anak-anak yang stunting misalnya atau kekurangan gizi. Nah, itu disebabkan juga oleh ketahanan pangan kita yang sangat minim. Jadi anak-anak itu kurang gitu, apa, kurang perhatian atau kurang mengkonsumsi eh, pangan-pangan yang bergizi tinggi, karena itu salah satu faktornya kita anak muda itu gengsi akan terjun ke pertanian langsung. Jadi ketahanan pangan itu bisa menurun akibat generasi muda sendiri. Terima kasih harapan dari Pak Gilang dan Mbak Rani. Dan terima kasih Pak Gilang dan Mbak Rani atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi Sobat Tani semua. Dan oh ya Sobat Tani, kita sudah 15 menit kita bersama, terasa sangat cepat ya. Semoga obrolan ini bermanfaat. Terus semangat bertani dan jaga alam kita.
Saya Aisyah Tusiada pamit undur diri. Sampai jumpa di Tani Inspirasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menang